Terima kasih, Vini, sudah menyambut kita dengan baik. Shalom, teman-teman semua, kakak abang yang sudah hadir. Selamat datang di PMKJ hari ini. Syukur kepada Allah, kita sampai di topik terakhir di dalam tema besar menjadi garam dan terang. Dan hari ini secara khusus kita akan sama-sama membahas terkait menjadi seorang Kristen intelektual yang berdampak bagi bangsa. Sebelumnya, mempersilahkan teman-teman untuk mengambil waktu teduh pribadi. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah banyaknya pilihan yang dapat kami ambil, kami bersyukur Tuhan menuntun kami untuk memilih hadir di PMKJ hari ini. Kami menyerahkan diri kami penuh kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjumpai kami pribadi demi pribadi. Biarlah lewat firman, pujian, dan doa kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, mendengarkan dan menerima apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami, untuk kami lakukan dalam menjadi garam dan terang sebagai seorang intelektual. Menyerahkan juga setiap perangkat yang kami pakai, sinyal dan kondisi rumah, atau dimanapun kami berada, kiranya semuanya itu bisa mendukung kami untuk fokus demi nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat terlebih dahulu. Kepada pelayan warta dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Doroti. Selanjutnya kita akan dengarkan warta. Boleh kita simak bersama ya teman-teman. Untuk pelayan hari ini, kita bisa bersama-sama menikmati ibadah hari ini dengan pembicara yang dipimpin oleh Bang Joni dan MC kita ada Kak Doroti dari FTUI 2018. Terus kita punya singer, hari ini ada 2 orang teman-teman. Ada Laura dan Enja yang masing-masing berasal dari Trisakti dan UNJ. Kemudian gitaris kita ada James dari STMKG dan Asyir sendiri ada aku, Vinesia. Terima kasih untuk pelayanannya, kakak, abang, dan teman-teman. Dan teman-teman yang lain juga boleh memberikan reaction ataupun apresiasi melalui kolom chat. Selanjutnya, nah, ini tanggal 31 Mei ini adalah hari terakhir di bulan Mei, teman-teman. Jadi, di Bible Study kita selanjutnya, kita akan masuk di dalam tema besar kepemimpinan dan pelayanan di nomor 14. Nah, BS ini akan dimulai melalui kitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2a, pasal 2 ayat 1a, yang bersama-sama akan kita nikmati dalam eksposisi yang dipimpin oleh Mas Pur. Oke, jangan lupa hadir ya teman-teman, minggu depan banget, hari Selasa, jam 5 sore. Selanjutnya, oke, ini buat teman-teman yang kemarin nggak kalah antusias di Bible Study kita kemarin, yang pertanyaannya belum sempat terjawab, boleh ditonton lagi ya, karena semua pertanyaan teman-teman sudah dijawab di IG Live PMKJ, dan itu rekamannya masih ada buat teman-teman yang belum bisa hadir, bisa ditonton kembali dan dinikmati. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang tidak terjawab hari ini, bakal kita bahas lagi di hari Senin depan pukul 9 malam. Ingat, buat teman-teman yang belum follow Instagram PMKJ, boleh ya di-follow di @pmk_Jakarta. Selanjutnya, ini adalah kumpulan link ya teman-teman di linktree.ee/pmkj. Di situ banyak semacam perpustakaan ya teman-teman. Di sana ada rekaman, ada juga materi-materi BS sebelumnya, ada juga buletin Nehemia, dan juga materi pemuritan online yang pernah dilaksanakan nih di PMKJ. Boleh teman-teman akses dan semoga itu boleh bermanfaat dan juga teman-teman manfaatkan dengan baik untuk di PMK-nya masing-masing. Selanjutnya, oke, itu dia warta kita terakhir, teman-teman. Selamat menikmati ibadah. Aku kembalikan kepada Kak Doroti selaku MC. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi webinar yang akan diawali oleh pemaparan oleh Bang Joni, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Mari bersama mempersiapkan diri untuk mendengar dan menerima apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam sesi ini. Sebelumnya kita nyanyikan bersama Indonesia Bagi Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kepada Bang Joni dipersilakan. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya. Sore, Bang. Selamat sore Ruben. Selamat sore Ray. Selamat sore Argius. Selamat sore Dorothy dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Joni Welman Simatupang. Saya dulu kuliah di Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya angkatan 97. Sorry. Ya, saya pernah menjadi pengurus di POFTUI, Fakultas Teknik, ya, di Persekutuan Oikumene. Sebelum jadi pengurus, saya pernah jadi anggota kelompok kecil, ya, anggota kelompok kecil, kemudian pemimpin kelompok kecil, ya seperti itu mungkin tracknya, ya. Tapi itu karena visi, ya, menjadi murid yang memuridkan kembali. Jadi saya dipimpin, kemudian saya memimpin 97, 99, kemudian 98, 99 saya jadi pengurus di seksi literatur, kemudian 99 saya diutus menjadi pengurus di PMKJ. Waktu itu saya diutus menjadi pengurus di PMKJ Selatan, ya, PMKJS. 99 2000, kemudian tahun 2000 2001 saya melayani sebagai
koordinator tim antar kampus dan juga di PMKJ Barat sebagai koordinator wilayah. Di 2001, 2099, 2001, 2002, saya dipercayakan menjadi Ketua Umum PMKJ di Jakarta. Mungkin di situ saya mulai ketemu Argius ya, Bang Argius, yang dulu terlibat di PMKJ wilayah pusat dari UNJ. Ya. Jadi itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 21, 22, 23 tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang PMKJ muncul dengan bentuk, karena kondisi pandemi ini menjadi bentuk online ya, daring begitu. Kita nggak menyangka disrupsi teknologi ini. Oke. Ya dulu sewaktu jadi pengurus, kami juga punya kesempatan ya mengadakan topik-topik pembinaan terkait dengan bangsa dan negara, ya terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan beban bagi bangsa dan negara. Dan saya menghayati hal ini seperti itu. Ya. Jadi hal ini seperti itu. Jadi selalu di pelayanan mahasiswa selalu kita dibukakan bahwa yang namanya panggilan kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya sempit memikirkan mengenai hidup rohani, ya hidup rohani, multiplikasi kelompok kecil begitu, dan kemudian juga pelayanan di kampus, tetapi juga lebih luas pelayanan antar kampus dan bahkan bagaimana kita bisa sejak mahasiswa bahkan sampai kita jadi alumni kita bisa berpartisipasi lah, mengambil bagian di dalam tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai warga negara yang baik dan secara khusus sebagai mahasiswa, ya berarti Anda sebagai kaum intelektual. Ya. Bersyukur kepada Tuhan setelah 4 tahun saya terpanggil menjadi staf siswa di Perkantas Jakarta. Setelah saya lulus 2003 sampai 2007, saya terpanggil untuk studi lanjut di bidang elektro, meneruskan S2 dan S3 sampai saya lulus di 2014 bulan Januari. Lalu bulan Februari saya benar-benar kembali ke Indonesia untuk mengabdi, ya, menerima panggilan Tuhan untuk mengabdi di dunia akademik. Jadi sejak Juni 2014 sampai sekarang saya menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Teknik jurusan Elektro di Universitas Presiden di Cikarang, ya Presiden University di Cikarang. Jadi teman-teman kalau melihat saya secara profesi saya berganti. Ya, dulu saya profesi saya sebagai staf Perkantas selepas saya lulus dari UI menjadi seorang alumni. Tetapi kemudian saya beralih profesi menjadi seorang mahasiswa. Ya, dari 2007 sampai 2014 kembali menjadi mahasiswa tapi di graduate studies. Dan setelah itu 2014 sampai sekarang saya beralih profesi menjadi seorang dosen. Tapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa profesi itu, panggilan itu lebih daripada profesi, ya teman-teman ya. Jadi panggilan itu, our calling is more than our profession, ya, more than our career. Jadi, panggilan itu melampaui profesi atau karir kita. Kalau saya bisa mengatakan panggilan itu lebih tepat bicara soal visi, ya. Bicara soal visi hidup, dan itu sifatnya long term,
long term, dan sifatnya in the same direction. Ya. Ada istilah dari seorang hamba Tuhan yang sudah cukup senior dan mungkin bisa dikatakan sebagai traditional preacher begitu ya, atau writer, Eugene Peterson mengatakan ya, kesetiaan kepada panggilan itu seperti long obedience in the same direction. Ya, long obedience in the same direction. Jadi ketaatan yang panjang tetapi di arah yang sama. Ya, long obedience in the same direction. Dan itu yang saya bisa saksikan kepada adik-adik di sini, rekan-rekan yang Tuhan berikan kesempatan untuk studi seperti saya juga dulu, atau rekan-rekan saya di staf perkantas, ya, bahwa visi itu akan tinggal tetap, walaupun kita berganti profesi, berganti karir. Saya bisa katakan bahwa visi Tuhan bagi hidup saya adalah untuk membina kaum muda. Membina kaum muda dalam profesi apapun itu. Dan itu saya lakukan. Waktu saya menjadi staf perkantas, ya saya melayani sebagai staf siswa, membina kaum muda, terutama adik-adik SMA. Ketika saya studi S2, S3, saya membina kaum muda. Saya bentuk small group Bible study ketika saya kuliah. Saya memimpin kelompok-kelompok pembinaan Alkitab dengan satu kerinduan bahwa ilmu yang kami pelajari harus ditundukkan di bawah Kristus, karena Kristus yang menjadi Tuhan. Ya. Ilmu itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ya. Ilmu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui akal budi, karena kita adalah makhluk yang berakal budi, ya, created in the image of God, begitu, yang sangat relevan dengan topik sekarang. Dan pergumulan-pergumulan selama studi ya diserahkan kepada Tuhan, begitu. Banyak hal mungkin yang sepertinya bertentangan, sepertinya kurang cocok begitu, tetapi satu hal yang pasti kita tahu bahwa kedaulatan, otoritas itu ada di tangan Allah, ada di bawah Kristus sebagai penguasa dari segala sesuatu. Saya masih ingat ketika saya graduate studies, ada satu pendeta di Taiwan yang melayani di Presbyterian Church in Taipei, di mana saya bergereja dan melayani selama 7 tahun itu, 6,5 tahun. Itu pernah mengatakan bahwa formula-formula yang Anda pelajari di bidang fisika, itu dari mana munculnya? Kalau bukan dari Tuhan. Ya, saya setuju. Dan satu hal yang sangat sederhana yang saya lihat, formula-formula matematika atau lambang-lambang di matematika misalnya, itu melambangkan, salah satunya melambangkan apa? Melambangkan Tuhan yang tidak terbatas. Contoh di matematika, ada yang namanya garis bilangan, atau ada yang namanya koordinat kartesian yang diciptakan oleh Newton misalnya, ya, kalkulus begitu ya, atau Kartesius begitu. Itu kita lihat bagaimana kalau Anda lihat ke horizontal maupun juga vertikal, itu ada istilah infinite, tak terhingga. Mengapa ada tak terhingga? Dalam matematika pun mereka mengakui, ya, ilmuwan matematika pun mengakui secara langsung maupun tidak langsung bahwa ada sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak bisa dinilai oleh akal manusia. Sehingga dalam garis bilangan ya kita melihat itu ada istilah infinite number. Begitu. Tuhan infinite. Allah itu pribadi yang infinite, yang tidak terbatas, melampaui akal logika manusia. Ini salah satu contoh sederhana saja. Setelah saya lulus, saya terpanggil menjadi seorang pendidik, menjadi seorang dosen. Ya, sama. Visinya tetap sama, membina kaum muda. Baik dalam hal-hal yang bersifat spiritual maupun juga dalam hal yang bersifat
edukasi, ya, terutama karena saya terpanggil untuk kembali mendalami bidang teknik elektro, dan saya mengerjakan itu. Ya puji Tuhan, saya juga diberikan kesempatan untuk melayani sebagai pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen di Universitas Presiden Cikarang sejak 2014 sampai sekarang. Jadi saya ingin mengatakan kepada adik-adik, rekan-rekan semua, walaupun kadang kita tidak mengerti, ya, walaupun pemahaman kita terbatas, ya, karena kita memang makhluk yang terbatas, ya, walaupun penglihatan kita tidak bisa terlalu jauh atau prediksi kita tidak bisa jauh ke depan, 5, 10, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun ke depan, begitu. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita setia menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka step by step, ya, perlahan-lahan, tapi pasti, visi yang Tuhan tanamkan di hati Anda, di hati kita, itu akan makin jelas, ya, akan makin jelas. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan merasa kecil. Ya, itu yang saya mau bahas di sini. Saya tidak punya slide, ya. Saya tidak punya slide. Jadi saya berharap rekan-rekan boleh mendengar dan mencatat, karena banyak bagian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan tidak saya ambil semua supaya kita bisa saya jawab begitu, dan saya akan fokus kepada kualitas-kualitas kepemimpinan Kristen. Karena ini bicara soal intelektualitas, saya lebih fokus kepada leadership, ya, Christian leadership, karena sebenarnya Anda dan saya dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, at least menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Once you can lead yourself, then you can lead others. Ya. How can you lead others if you cannot lead yourself? Ya. How can you lead others if you cannot lead yourself? Ya, bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin bagi orang lain kalau Anda tidak bisa memimpin diri Anda sendiri? Dan itu yang akan kita mulai dari bagian yang pertama. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami kembali menundukkan pikiran kami, hati kami, dan keberadaan kami di bawah kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami bicarakan pada sore hari ini menjadi satu momentum, menjadi satu kesempatan, kairos, di mana Tuhan boleh mentransformasi, memperbaharui pola pikir paradigma kami yang salah, atau membawa kami kepada satu pemahaman yang lebih jelas akan panggilan Tuhan dalam hidup kami pribadi dan juga dalam pelayanan PMKJ sebagai satu komunitas umat Tuhan yang dipanggil untuk bersama-sama boleh menjadi berkat sebagai garam dan terang dunia. Yang kami mulai dari diri kami, lingkungan kami, keluarga kami, masyarakat, bangsa, bahkan kalau Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala pengalaman yang terbatas, supaya firman Tuhan yang tidak terbatas boleh menyelimuti dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan panggilan. Dalam nama Yesus yang telah memanggil kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat pamungkas yang saya ingin ajak kita lihat, itu ada di 1 Timotius 4, ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua. Ya. Beberapa orang nanti saya akan minta baca, ya. Jadi mohon dipersiapkan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mengapa saya munculkan ini sebagai ayat pamungkas? Karena disinilah kita bisa melihat satu perkataan Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dipanggil oleh Kristus untuk mewartakan Injil dan juga menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada abad pertama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya tidak akan pakai NIV dan yang lain. Saya akan hanya fokus pakai LAI. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini ayat yang sangat luar biasa menurut saya. Ayat yang membuat Timotius, seorang yang timid, seorang pemalu, seorang yang muda, itu menjadi berani. Menjadi berani, menjadi mau berkorban, dan menjadi berani mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pendeta, gembala bagi satu gereja yang sangat luar biasa beratnya pergumulannya. Ini gereja Efesus. Ya, Efesus menjadi ibu kota Asia pada saat itu, Asia kecil pada saat itu. Dan di kota Efesuslah kita lihat begitu banyaknya penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Terutama karena di situ ada kuil Dewi Artemis, Dewi Diana, kalau orang Roma mengenal. Mohon maaf, itu dengan banyak sekali buah dada sebagai simbol dari kesuburan dan simbol seksualitas. Di mana mereka ketika menyembah, melakukan worship mereka melakukan percabulan seksual. Betapa mengerikannya pergumulan Timotius dengan kota Efesus, di mana Paulus memanggil dan menempatkan Timotius untuk menjadi gembala di Efesus. Once, ya, after Paulus mati, setelah Paulus meninggal, itu kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Nah, teman-teman, saya ambil pendahuluan dari buku John Stott, ya, Calling Christian Leaders. Seorang pemimpin, menurut definisi yang sederhana, adalah seorang yang memberi perintah kepada sejumlah pengikut. Jadi pemimpin itu punya pengikut. Of course, ya. Tentunya seorang leader punya follower. Tetapi bukan sekedar memberi perintah. Memimpin berarti maju terus, menunjukkan jalan, dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti. That's the simple definition of leader. Dan itu kita lihat di ayat 12:1 Timotius 4 ini. Memimpin berarti maju terus. Paulus sudah menunjukkan itu sampai akhir ayatnya. Menunjukkan jalan, menjadi teladan bagi Timotius, bagi Titus, Epaphroditus, Epapras, dan sebagainya. Semua nama-nama yang dia sebut di kitab Roma sampai kitab 2 Timotius. Bahkan mungkin ada di kitab Ibrani kalau Paulus menulis kitab Ibrani. Ya. Dan juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti. Di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan juga tingkah lakumu. Berarti apa? Yang paling utama, sederhana, dan pertama kita lihat sebagai seorang pemimpin, kualitas yang dibutuhkan itu adalah orang yang berintegritas. Ada yang mau memberikan komentar? Satu komentar saja, melalui chat atau langsung. Apa artinya integritas? Definisi sederhana dari kata integritas. Silakan. Saya berdialog. Apa menurut rekan-rekan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya setuju. Itu yang kita lihat di sini. Itu yang kita lihat di sini. Jadi keselarasan antara kata dan perbuatan, antara tindakan dan pemikiran, perkataan. Jika A ya A, ya B ya B. Hati-hati teman-teman. Ya, be careful. Watch your life. Be careful kata Paulus. Ya. Perhatikan hidupmu, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Karena apa yang kita katakan, mesti itu yang kita hidupi. Karena panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus adalah menjadi seperti Kristus. Kalau saya lihat satu pergumulan saya, ya, ketika saya naik ke atas gedung MPR DPR tahun 98, di masa Soeharto turun, Presiden Soeharto turun,
di masa bagaimana mahasiswa melakukan demo tahun itu, saya ikut naik di atap gedung MPR DPR sebagai saksi sejarah. Banyak mahasiswa pada saat itu yang berkoar-koar supaya good governance, supaya pemerintahan bersih, bebas dari korupsi. My question is, pertanyaannya adalah, how about 20 years later? Bagaimana 20 tahun kemudian? Bagaimana 30 tahun kemudian? Can you live your life with the same direction in the long obedience? Hati-hati. Be careful. Orang akan menilai kita sekecil apapun perkataan dan perbuatan kita. Mungkin di awal orang belum bisa menilai, tetapi once, suatu waktu ketika mereka sudah mengobservasi bagaimana tindakan dan perkataan kita, maka mereka akan melihat pemimpin yang mana yang bisa diikuti, yang diteladani dan ditiru. Pemimpin diperlukan dalam setiap langkah kehidupan. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada para negarawan, pejabat tinggi negara, para pembentuk opini yang mendominasi media massa, dan para eksekutif senior dari perusahaan multinasional. Ya, kita tahu itu ada CEO, ada CTO, ada CFO, ada negarawan, ada para pejabat dan sebagainya, kementerian, bahkan presiden begitu. Tetapi ini kalimat ini menarik buat saya. Para pemimpin juga berpengaruh dalam komunitas lokal mereka. Para guru di sekolah, saya tambahkan walaupun tidak ada di sini, para dosen di kampus, para mahasiswa di universitas, itulah Anda. Para orang tua di rumah, kalau Anda mungkin nanti juga karir Anda sebagai orang tua di rumah, don't be discouraged. Jangan merasa kecil hati. Karena ketika Anda juga di rumah terpanggil untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, Anda membentuk anak-anak Anda menjadi seorang pribadi yang berkarakter. That's for sure. Termasuk rekan-rekan staff di Perkantas. Sebenarnya kata kepemimpinan dipakai oleh orang Kristen maupun orang non-Kristen. Tetapi sebenarnya konsepnya jauh berbeda. Dan kita melihat konsep yang diberikan Tuhan Yesus bagi seorang pemimpin, itu upside down, rekan-rekan. Saya lihat ada judul itu di pembinaan sebelumnya atau sesudahnya. Pemimpin yang melayani. Dan pelayan yang memimpin. Pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Bahkan ada orang yang memimpin tanpa jabatan. It's no matter, ya. Nggak penting jabatan apa. Yang penting adalah apakah Anda memimpin melalui kehadiran Anda, keberadaan Anda, melalui perkataan Anda, bahkan melalui perbuatan Anda. That's the most important and relevant thing. Dan sebenarnya sebagai pengurus PMKJ, ya secara khusus, Anda sebagai gembala. Sama seperti saya sebagai pengurus GC, Graduate Center, saya sebagai gembala. Saya sebagai gembala bagi alumni, Anda sebagai gembala bagi para mahasiswa. Anda sebagai gembala bagi para pengurus-pengurus kampus, memperhatikan mereka, mendoakan mereka. Saya juga gembala bagi para alumni-alumni kampus di berbagai bidang profesi. Menguatkan mereka, membantu mereka untuk tetap survive, bahkan menolong mereka untuk bisa melihat bagaimana cara Tuhan memimpin di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang gak mudah. Nah, kembali kepada ayat ini, rekan-rekan. Inilah kualitas-kualitas yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Dan saya lihat kata integritas itu menjadi kata yang melingkupi keseluruhan. Ya. Di dalam integritas itu, ada 3 kualitas. Yang pertama disebutkan oleh Paulus. Yang saya ingin kita lihat satu persatu. Pertama, kasih. Kedua, kesetiaan. Yang ketiga, kesucian. Kasih, kesetiaan, dan kesucian. Di dalam perkataan dan perbuatan, ada kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ini 3 yang pertama. Nanti 3 yang kedua kita akan lihat. Ada kelemah lembutan,
kerendahan hati, dan hikmat. Ada kelembutan, kerendahan hati, dan hikmat. Kalau kita mengenal 5W1H, observasi, interpretasi, aplikasi, kalau kita belajar pendalaman Alkitab ada 5W1H, ya ini sebuah heritage yang diajarkan oleh kakak-kakak senior kita dari pelayanan mahasiswa. Bahkan mungkin kalian pernah mendapat pembinaan langsung dari Kak Febian mengenai ini. 5W1H, di sini saya perkenalkan 5K1H. Ya. Kasih, kesetiaan, kesucian, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hikmat. Mengapa 6 ini yang saya pilih? Karena menurut saya, Yesus Kristus dan Paulus sebagai gembala yang kita lihat banyak melayani gereja, dan ada 13 surat mungkin dari tangan Paulus, dan sebagian besar surat-surat dari penjara. Itu 6 hal ini dia munculkan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Dan demikian juga Kristus. Ya, demikian juga Kristus. Kita lihat tadi dari Markus 10 ayat 42 sampai 43, itu sudah saya katakan tadi, pemimpin yang melayani, pelayan yang memimpin, itu muncul di kerendahan hati. Tapi nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, teman-teman mari kita lihat untuk kasih. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Ayat yang paling sering dari kitab Yohanes bicara soal relasi antara Kristus sebagai pokok anggur dan kita sebagai murid-muridnya. Ya, itu ada di Yohanes 15. Tapi ayat 13 di sini ada sesuatu yang menarik, ya. Di dalam relasi itu, dalam sukacita itu, Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan kualitas sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang melayani sampai akhir. Dan bahkan dia menyerahkan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Ini sangat selaras dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena visi Bapa dan visi Yesus itu sama. Visi mereka sama. Mereka tidak pernah memiliki visi yang bertentangan atau visi yang berseberangan. Jadi kasih Bapa kepada dunia, kepada kita melalui Kristus Yesus itu digenapi oleh Kristus sampai kematiannya di kayu salib. Dan itu adalah pengorbanan yang terbesar. Itu menunjukkan betapa dia mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia rela memberikan nyawanya. Pemimpin yang mengasihi orang-orang yang dipimpin, itu adalah orang-orang, pemimpin-pemimpin yang mau berkorban. Jadi mereka tidak melarikan diri, mereka tidak egois, tetapi mereka rela berkorban. Karena mereka mengasihi orang yang mereka pimpin. Kalau kita lihat di Yohanes 13 sebelumnya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di sini juga salah satu karakter seorang murid Kristus adalah kasih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan kasih yang dinyatakan Tuhan Yesus di sini adalah kasih yang apa? Yang kasih yang walaupun, bukan kasih karena atau kasih jika. Jika kamu baik, maka aku akan mengasihi kamu. Karena kamu mengasihi aku, maka aku akan mengasihi kamu. Bukan. Bukan kasih yang pamrih, tetapi kasih tanpa pamrih. Karena itu disebut perintah baru di sini. Perintah baru dalam pengertian bahwa Yesus menyatakan bahwa perintah ini adalah perintah yang betul-betul harus kamu hayati sebagai sesuatu yang aku teladankan. Aku teladankan sampai kematianku di kayu salib. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. You are my disciple. Dari mana orang kenal kita sebagai murid Kristus? Bukan karena kita labelnya pengurus PMKJ. Bukan karena kita labelnya pengurus PMK apapun itu. Bukan karena kita sering bernyanyi, bersorak-sorak. Bukan karena kita nice to other people, begitu ya. Bukan, tetapi karena kita saling mengasihi.
Jadi kasih itu lahir dari apa? Dari rasa syukur. Karena apa? Karena kita telah ditebus, karena kita telah dipanggil, karena kita telah diberikan privilege, hak istimewa untuk menjadi seorang rekan sekerja Allah, menjadi seorang murid-murid Kristus yang diberikan kuasa dan juga tugas untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat sebagai garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang diteladankan oleh Kristus dan juga oleh Paulus sampai pada kematiannya itu merupakan teladan sempurna di mana perkataannya dan tingkah lakunya selaras dari apa yang dia peroleh dari Bapanya di surga. Kristus dari penampakan Paulus dari penampakan kepadanya oleh Kristus di dalam perjalanan ke Emmaus, perjalanan ke Damaskus. Disitulah dia mengalami perjumpaan, encounter. Ini challenge buat rekan-rekan. Kalau engkau sebagai pengurus, kalau engkau sebagai pemimpin, pastikan bahwa engkau sudah bertemu dengan Kristus. Pastikan bahwa engkau sudah mengalami pertobatan, metanoia. Karena nggak mungkin engkau minta orang lain untuk bertobat, untuk berbalik arah, tapi engkau sendiri tidak memiliki pengalaman itu. Saya tidak bicara ingat tanggalnya atau kapan persisnya. No. Sometimes, kadang-kadang, itu sebuah pengalaman yang progresif. Ya. Tetapi the most important thing, yang paling penting adalah engkau mengalami perjumpaan dengan Kristus secara personal, secara pribadi. Jangan berani, ya, jangan berani untuk mengambil tanggung jawab sebagai pengurus, sebagai pelayan, sebelum engkau berjumpa dengan Kristus, sebelum engkau mengenal Kristus secara pribadi. Bertobat kalau Anda belum mengenal Kristus, sungguh-sungguh minta dia untuk datang dalam hidupmu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dari dosa-dosamu, dan mulailah hidup yang baru. Itu artinya metanoia, itu artinya bertobat, mengalami transformasi dari dalam keluar, sehingga apapun aktivitas Kristen yang kita lakukan, itu lahir dari rasa syukur. Grace alone. I'm a sinner, but saved by grace. Itu penting sekali. Karena dari situlah kita memulai perjalanan rohani dan panggilan kita untuk mengikut Kristus. Kalau tidak ada itu, there is nothing, ya, sia-sia, in vain apa yang Anda lakukan. Segala usaha Anda, segala kesungguhan Anda, sama seperti Paulus sadari, segala kesungguhannya sia-sia ketika dia menjadikan hukum Taurat sebagai yang terutama. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, di Filipi pasal 3, dia menceritakan itu luar biasa. Segala sesuatu kuanggap sampah, katanya. Sampah. Sampah. Sesuatu yang tidak berguna. Segala sesuatu pencapaianku itu, sebagai seorang Ibrani, sebagai seorang pengajar hukum Taurat, sebagai seorang yang tidak pernah lalai melakukan hukum Taurat, itu sampah, nothing. Kenapa? Karena Kristus lebih utama daripada segala sesuatu. Christ is more than everything that I have in the world, kata Paulus. Yang kedua, mari kita lihat kesetiaan. Mari kita lihat kesetiaan. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21, ini ayat hafalan sebenarnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, for me to live is Christ, to die is gain. Itu ada lagunya itu. For me to live is Christ, to die is gain.
For me to live is Christ, to die is gain. Filipi 1 ayat 21. Di sini Paulus menyatakan bahwa dia setia dalam hidupnya dan juga dalam matinya kepada Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. For me to live is Christ, to die is gain. Dia setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Mungkin ayat yang lebih tajam bicara soal kesetiaan Paulus dalam mengikut Kristus sesuai dengan panggilan Allah buatnya. Ada di Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Boleh saya minta Bang Ruben ya membacakan Kisah Rasul 20 ayat 24. Silakan. Oke Bang, sebentar. Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, Kisah 20 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Makasih. Jadi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Paulus. Walaupun ada orang yang bilang kepadanya, nggak usah pergi ke Yerusalem. Udah jelas kan? Di situ kamu akan mengalami kesusahan. Bahkan kamu akan mengalami tribulation, begitu ya. Satu pergumulan yang sangat berat, begitu. Yang menanti Paulus di Yerusalem. Tetapi Paulus mengatakan, sekarang sebagai tawanan roh. Ya, tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem. Sebagai tawanan roh. Dan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus setia. Paulus setia. Dia seorang yang tidak takut. Dia seorang yang berani mati demi panggilan, demi visi yang telah Tuhan berikan kepadanya. Karena dia seorang pemimpin. Dia harus menunjukkan itu sampai akhir kepada orang-orang yang dia pimpin, kepada gereja-gereja yang dia bangun, kepada domba-domba yang dia gembalakan. Dan kalau kita lihat di ultimate-nya, saya boleh minta Bang Argius membaca 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Silakan. Apakah Bang Argius masih di sini? Halo, apakah suara saya kedengaran? Ya, silakan. Kedengaran, jelas sekali. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terima kasih. Jadi di Kisah Rasul 20 tadi kita melihat bagaimana Paulus menyatakan kesetiaannya itu untuk pergi ke Yerusalem sesuai dengan visi Tuhan baginya sebagai tawanan roh. Dan apa yang terjadi di sana? Ya, dia kemudian ditangkap. Ya. Dan dia dianggap sebagai seorang penjahat. Dan itu yang membawa dia ke Roma. Itu yang membawa dia ke Roma. Lalu kemudian dia dibawa ke Roma. Di Roma lah dia mati di penjara Mamertin. Yang menurut tradisi, Paulus mati dengan kepala dipancung. Dan 2 minggu sebelum kematiannya, dia sudah menyadari hal itu. Dan dia menuliskan kitab 2 Timotius. Dan dia mengatakan bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah 3 kali mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Seorang yang setia sampai akhir. Kesucian. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Ini teladan dari
Petrus mungkin ya. Ini agak keluar dari Paulus, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kehidupannya, dia hidupi itu sebagai seorang yang suci, ya. Suci dalam arti bahwa dia hidup di dalam firman Allah. Dia hidup di dalam ketaatan. Hidup kita setelah kita mengenal Kristus itu adalah hidup sanctification. Kita dikuduskan, kita disucikan. Kita berjuang melawan dosa. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Dan kita menyatakan itu dalam praktek hidup kita sehari-hari. Dan kalimat di 1 Petrus ini sangat tegas. Kenapa saya ambil di sini? Karena di sini ada berkaitan dengan dikatakan di ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu, waspadalah. Kan ini bicara soal apa? Bicara soal intelektual. Bicara soal apa? Kesadaran, awareness. Bicara soal apa? Pemahaman. Bicara soal apa? Bicara soal hati yang diserahkan kepada Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bukankah sebagai orang muda, kita sering tergoda untuk ikut arus, untuk ikut ajakan. Bukankah itu situasi dan kondisi yang kalian hadapi sehari-hari? Domba-domba yang kalian layani. Jemaat di kampus kalian. Yang mudah sekali led astray, yang mudah sekali tersesat oleh begitu banyak hal di sekitar mereka. Tugas kita sebagai pemimpin menyatakan bagaimana hidup yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Supaya mereka bisa meniru. Dan kita hidup seperti itu. Kita berikan teladan seperti itu. Dan kita ingatkan mereka, kita tegur mereka. Kalau mereka hidupnya gak benar. Kita tegur melalui firman Tuhan. Kita ingatkan sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai pemimpin small group, sebagai pemimpin PA, sebagai pengurus. Ingatkan kalau kalian melihat ada orang-orang, rekan-rekan kalian, adik-adik bina kalian yang hidup tidak benar. Hidup melenceng dari apa yang Tuhan mau. Hidup tidak kudus. Apakah itu pikiran, perkataan, perbuatan. Ingatkan mereka, tegur mereka. Tapi juga jalani hidup yang kudus. Kenapa? Karena dikatakan di sini, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita menjadi kudus karena dikuduskan oleh Allah, dikuduskan oleh Kristus. Dan kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan itu perjuangan. Makanya dikatakan, jangan sampai kamu turuti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Jangan sampai kamu tergoda oleh apa? Oleh segala sifat-sifat duniawi, oleh segala tipu muslihat duniawi. Anda bisa melihat itu di sekitar Anda. Pergumulan-pergumulan pornografi, seks bebas, perkataan-perkataan kotor, pikiran-pikiran yang egois, pikiran-pikiran yang hamba uang, begitu ya. Kalau kata Paulus, hamba uang, hamba diri, hamba hawa nafsu. Hal-hal yang seperti itu menjadi pergumulan. Kelemah lembutan. Ya. Saya minta yang perempuan membaca. Saya minta yang perempuan membaca. Boleh minta tolong MC kita membaca? Kelemah lembutan, ini 2 Korintus 10 ayat 1. 2 Korintus 10 ayat 1. 2 Korintus 10 ayat 1. Silakan. Doroti boleh membaca sikap, ya, 2 Korintus 10 ayat 1, sikap Paulus. 2 Korintus 10 ayat 1, aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Iya. Jadi Paulus pun ketika dia memperingatkan jemaat Korintus, ya ini jemaat yang paling banyak masalah. Ya, pada saat itu di abad pertama. Kita lihat sendiri dari suratnya sampai 2 volume.
Ada yang mengatakan mungkin 4 volume, ada 2 yang hilang. Tetapi yang menjadi kanon Alkitab ada 2 volume di sini, 1 Korintus dan 2 Korintus. Salah satu masalah yang paling mendasar adalah bahwa orang-orang Korintus itu mau disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu, ya, oleh rasul-rasul palsu yang superior, yang mengatakan bahwa mereka lebih superior daripada Paulus, yang punya karunia-karunia penglihatan dan sebagainya. Jadi mereka menyesatkan jemaat, dan mereka juga hamba uang. Mereka memanipulasi firman Allah, yang mereka memiliki motivasi yang tidak murni. Dan Paulus mengatakan, aku tidak seperti mereka. Dan sikap Paulus, dia bilang begini, ya, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Dalam konteks bahwa jangan sampai kalau aku ketemu kamu, aku akan hajar kamu luar biasa, kata Paulus. Karena dia sangat geram dengan jemaat Korintus. Tapi dia mengatakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Itu maksud Paulus adalah bahwa di dalam segala keberadaanku sebagai seorang pemimpin gembala, sebagai seorang manusia, aku tahu kadang-kadang mungkin aku lepas kontrol, tetapi tetap Kristus yang lemah lembut dan ramah yang menjadi teladanku, kata Paulus. Nah, saya pernah ingat dulu ada satu senior di pelayanan mahasiswa yang mengatakan salah satu definisi dari kelemah lembutan, ya, tegas dalam prinsip, lentur dalam cara. Mungkin Bang Argius ingat ini. Tegas dalam prinsip, lentur dalam cara. Itu salah satu definisi lemah lembut yang saya sampai saat ini masih pegang. Orang yang lemah lembut bukan berarti bahwa dia tidak punya otoritas untuk menindak atau untuk menegur. Tetapi orang yang lemah lembut, dia harus mengenali siapa orang yang dia mau lakukan sesuatu. Jadi sebagai pemimpin, Paulus juga memperlakukan jemaat itu berbeda-beda. Bahkan pribadi-pribadi berbeda-beda. Dia berusaha kenal dulu jemaat seperti apa dan pribadi seperti apa. Sehingga sikap, tingkah laku, kata-kata, apapun yang Paulus ingin lakukan terhadap pribadi itu tepat. Dan itu menjawab persoalan. Dan itu menjadi sebuah berkat bagi pribadi. Jadi ketika kita melayani rekan-rekan, ketika kita hendak menegur, ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, ya mari kita kenali audiens, orang, ya, orang yang kita layani. Kita berempati, kita bersimpati, kita mengenal dia, supaya apa? Supaya kata-kata kita itu tidak ditolak oleh dia, oleh mereka. Tetapi itu menjadi sebuah berkat. Nah, orang yang lemah lembut, itu tegas dalam prinsip, artinya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, ya A ya A, B ya B. Tetapi bagaimana itu diungkapkan, caranya, itu bisa beda-beda. Ketika Tuhan Yesus marah melihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menggunakan bait suci sebagai sarang penyamun, apa yang dia lakukan? Dia marah besar. Dia balikkan meja-meja penukar uang. Dia mengatakan, rumahku itu, rumah ini adalah bukan sarang penyamun, rumah Bapakku bukan sarang penyamun. Ini rumah doa. Karena orang Farisi ahli Taurat telah melakukan bisnis kotor di bait suci terkait dengan perayaan hari besar agama Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghadapi seorang perempuan yang dituduh berzina di Yohanes 8, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak menghakimi, tidak menghukum, dia mengatakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Do sin no more. Apa artinya? Yesus tahu perempuan ini mungkin tertangkap basah kalau itu betul faktanya. Tetapi Yesus tahu dia orang yang membutuhkan pengampunan, membutuhkan kasih karunia, bukan penghakiman atau penghukuman. Sehingga kalimat yang muncul dari bibirnya, Tuhan Yesus, adalah bukan penghukuman, penghakiman, tetapi kalimat kasih karunia. Beda sekali dengan orang Farisi ahli Taurat, yang memang selalu Yesus mengatakan kalian itu munafik, seperti kubur yang dilabur putih-putih. Luarnya bersih, tapi dalamnya adalah tulang belulang. Itu tegas Tuhan Yesus mengatakan. Hati-hati, katanya kepada murid-muridnya. Hati-hati. Dua terakhir, kerendahan hati. Yang kelima, saya boleh minta
Ada kita Finesia membaca Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Boleh? Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Baik, Bang. Silakan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, luar biasa cara pembacaannya begitu tepat. Lambat-lambat supaya kita bisa merenungkan dan menaruh dalam hati kita. Karena ini satu kualitas seorang pemimpin yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan, yaitu rendah hati. Rendah hati. Ini juga pergumulan bagi Paulus. Tadi yang saya katakan, dia melawan rasul-rasul palsu yang superior itu di kitab Korintus. Tetapi Paulus tahu betul bahwa ketika dia juga bicara definisi rendah hati, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, Paulus tidak memberikan teladan dirinya, tidak. Paulus tidak memberikan teladan dirinya. Ayat 5 sampai ayat 11, kalau kalian baca, Paulus kembali kepada teladan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenosis, mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi karena ketaatan, kerendahan hati Kristus itulah, maka dikatakan oleh Paulus, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang hidup. Dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sebuah nyanyian sebenarnya. Hymn. Tulisan Paulus yang sangat indah sekali di kitab Filipi pasal 2 ini. Dan Paulus kembali kepada teladan sempurna. Walaupun dia kasih teladan dirinya, dia kasih teladan Epaphroditus, dia kasih teladan Timotius, tetapi teladan sempurna itu adalah Kristus yang pribadi yang rendah hati. Rekan-rekan, puji Tuhan, kita punya ini sebagai satu kualitas seorang pemimpin yang rendah hati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan sempurna. Dan kita bersyukur kita punya pribadi yang seperti itu. Dan tidak ada duanya dimanapun. Terakhir, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini satu-satunya saya di perjanjian lama. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya mungkin karena ini adalah ayat favorit saya di kitab Amsal. Ya. Ayat 3, pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya boleh minta salah satu dari kita untuk membacakan. Amelis dari Stan, bolehkah? Adik Amelis dari Stan? Silakan. Boleh, Bang. Silakan. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, terima kasih. Ini ada pujiannya ayatnya kan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Trust in the Lord, itu bahasa Inggrisnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, with all your heart. Perjanjian lama, mulai dari kitab Ulangan. Ya. Kita lihat di kitab Ulangan itu, ketika Musa mengajarkan kepada Israel tentang Taurat Tuhan, ya, dia mulai dengan itu, dengan yang namanya pengakuan percaya. Bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu, monoteisme. Dan
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Di perjanjian baru ditambahkan lagi dengan segenap akal budimu. Ya. So your intellectuality must be put under Christ Lord. Intelektualitas Anda pun, kalau Anda jadi ilmuwan, jadi mahasiswa, jadi apapun itu, dalam bidang bisnis, dalam bidang apapun itu nantinya, yang Anda tekuni, intelektualitas Anda harus ditaruh di bawah kaki Kristus. Intelektualitas kita ini harus kita taruh di bawah kaki Kristus. Ya. We cannot control everything. Tidak bisa semua hal Anda kontrol. We are creation. Kita ini ciptaan. We are not the creator. Kita ini bukan pencipta. Betul kita bisa mencipta melalui invention, melalui innovation, melalui apa yang kita lakukan, ya, sesuai dengan akal budi yang Tuhan karuniakan. Tetapi tetap kita ini bukan owner. Kita ini hanya manager, penata layan. We are the owner. He is the owner, not we. We are the manager. Jadi kita ini dipanggil untuk memelihara dan menjaga bumi ini. Kita dipanggil untuk mengelola dan mengembangkan. Dan di situ ada wahyu yang progresif. Once Allah sudah menciptakan, Kejadian 1 dan 2. Dosa merusak, tetapi kita dipanggil untuk to redeem, menebus yang rusak itu, kembali kepada harkat dan martabat yang semula. Itulah panggilan kita dalam Kristus. Karena kita diberikan akal budi, kita mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala intelektualitas kita pun kita harus serahkan kepada Dia. Ada satu lagu itu yang saya sangat sukai dulu waktu di mahasiswa di PMKJ, sampai sekarang pun saya masih nyanyikan. Yang dikatakan bahwa pikiran saya ini Tuhan, biarlah Engkau terus yang pimpin. My intellect, saya serahkan kepadamu. Tetap kita harus surrender to the Lordship of Christ. Surrender to the Lordship of Christ. John Stott, bahkan dia begitu banyak menulis buku, seorang bapak raksasa iman, sampai matinya tahun 2011, 11 tahun yang lalu, dia tetap menyadari bahwa dia hanya seorang hamba. Dan dia hanya seorang hamba. Kalaupun orang mengeluh-elukan dia sebagai seorang penulis raksasa iman yang luar biasa, yang sangat interdenominasi, walaupun dia gereja Anglikan, puji Tuhan saya diberikan kesempatan pergi ke London waktu itu untuk beribadah di gereja Bapak John Stott tahun 2019. Puji Tuhan. Tetapi saya bersyukur sekali melihat bagaimana John Stott sebagai raksasa iman tidak pernah mengajak orang lain untuk melihat dia, tetapi melihat kepada Kristus. Salah satu buku yang ditulis John Stott adalah Berpikir dan Beriman. Berpikir dan beriman. Bagaimana dia menuliskan dalam buku yang singkat itu, yang kecil itu, bagaimana intelektualitas kita ini dipakai untuk sungguh-sungguh mengerjakan, mengembangkan ilmu yang Tuhan berikan dalam segala bidang. Apapun itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetapi tetap ada hal-hal yang tidak kita bisa jelaskan, katakan secara sempurna bahwa itulah kebenaran. Tidak. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Rekan-rekan, kalau kalian kemudian bergumul, waktu saya tinggal 1 menit lagi, kalian bergumul, ya, bergumul dengan panggilan kalian masing-masing, pribadi lepas pribadi, atau bergumul dengan skripsi, dengan tesis, ya, dengan tugas akhir, tetap sadari, yakini, bahwa ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan membukakan. Kegelapan itu sirna, ada terang yang bercahaya. Ya itu yang saya alami juga. Dan puji Tuhan, sampai sekarang, ya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, saya tidak melupakan itu. Untuk tetap menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam panggilan saya sebagai seorang dosen. Ya mungkin ini sangat personal sharingnya,
Tetapi 6 kualitas ini yang saya rindu sekali untuk bagikan dari pergumulan saya, pengalaman saya. Ya. Kasih, kesetiaan, kesucian, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan hikmat. Hikmat. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih Bang Joni untuk sharingnya. Kita akan ada sesi tanya jawab ya Bang, mungkin Ya, silakan. singkat aja gitu. Mungkin pertama-tama mau mempersilakan teman-teman sekalian bila ada yang mau bertanya langsung dan open mic, boleh. Apakah ada? Boleh raise hand. Oke, mungkin kalau tidak ada, tadi juga sudah dibagikan link Slido dan mungkin nggak akan kita bahas semua, nanti ada sesi selanjutnya di hari Senin ya tadi kalau kata pewarta. Kita bahas beberapa pertanyaan. Yang pertama ini cukup banyak yang kasih like juga Bang. Pertanyaannya seperti ini, apakah mungkin Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang nggak kita sukai? Jika iya, bagaimana kita bisa yakin akan panggilan Tuhan itu? Terima kasih pertanyaannya. Clear ya. Apakah Tuhan mungkin memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Mungkin kalau itu sesuai dengan kehendak-Nya. Karena yang Tuhan tidak mungkin lakukan bagi kita, memanggil kita kepada ketidakbenaran, kepada dosa. Karena Dia adalah Allah pribadi yang tidak berdosa, Allah yang kudus. Tidak mungkin Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang berdosa atau sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau sesuatu yang tidak kita sukai, ya itu belum tentu dosa kan? Orang tua minta kita untuk belajar, kadang-kadang kita nggak suka pada saat kita lagi nonton. Padahal seharusnya kita harus belajar. Kalau kita memang sudah komitmen, contohnya jam 7 sampai jam 9 malam, komitmen kita mau belajar. Kita tergoda untuk nonton. Pas diingatkan, kita nggak suka kan? Tapi yang tidak kita suka itu yang seringkali yang seharusnya kita lakukan untuk membuat kita on the track. Remember. Itu jawaban singkat saya. Jadi kalau Tuhan, tahu saya tambahkan, kalau Tuhan memanggil Anda melakukan yang tidak Anda sukai, jangan bilang dulu bahwa, oh ini bukan sesuatu yang saya sukai, ini bukan kehendak Tuhan. No. Ya, Anda lihat dulu. Ya, pelajari dulu. Kenali dulu apa maksud Tuhan. Kalau memang itu small voice, still voice, small voice yang Tuhan ingin Anda kerjakan, ya Anda harus taat. Itu jawaban saya. Iya, Bang. Kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kesukaan kita pun sudah dipengaruhi oleh dosa ya, Bang ya. Ada tambahan lagi, Bang Joni? Di dalam Kristus betul bahwa ya betul tadi ya kita memang sebagai orang berdosa, tetapi kan dalam Kristus kita diselamatkan. Artinya kita bisa punya kemampuan menang atas dosa. Nah, itu yang perlu diingatkan. Efesus 1 itu bahwa kita punya kuasa yang bekerja dalam diri kita sebesar kuasa yang dimiliki Allah untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. There is no such power like that. Nggak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan. Justru karena kebangkitanlah, maka iman para murid itu menjadi hidup kembali. Pastinya ketika Roh Kudus turun, ya dicurahkan, di situ mereka berani. Kisah Rasul pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu jawaban saya. Silakan kalau ada yang memberikan komentar atau pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mungkin teman-teman atau bagi mereka yang bertanya di slide ini ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin ada yang mau bertanya kan ya konteksnya itu loh. Jadi biar clear. Jadi Anda tidak membawa ini sesuatu yang mengambang, mengawang-awang begitu, tapi down to earth begitu. Kita lanjut dulu ya Bang ke pertanyaan kedua. Shalom Bang, terkadang kita kecewa atau discourage melihat sistem dan struktur yang bobrok. Tapi kalau masuk ke dalam belum tentu bisa ngubah. Gimana menyikapinya? Ya Anda tidak sendirian. You are not alone. Walaupun Liverpool kalah, tapi tetap
You are not alone. You'll never walk alone. Ya. You'll never walk alone. Ya. Karena Yesus pun mengalami struktur sistem yang korup pada zamannya. Ya, kita tahu itu. Dia mengalami ketidakadilan. Hidup ini tidak adil. Betul. Life is unfair. Dan Yesus mengalami ketidakadilan. Karena dia sudah mengalami ketidakadilan itulah maka kita mengalami keadilan Allah. Kadang-kadang kita dipanggil untuk mengalami ketidakadilan. Ya, untuk ada di dalam ketidakadilan supaya bisa menciptakan satu keadilan, kesejahteraan. Tapi memang ini nggak mudah pergumulannya. Tapi ketika Anda terpanggil untuk masuk ke dalam sistem, kerjakan itu dengan setia. Jangan keluar sampai Tuhan meyakinkan bahwa memang tidak itu lagi tempat Anda untuk berkarya. Saya juga mengalami itu. Sistem dan situasi di sekitar kita tidak akan pernah selalu selaras sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita yakin, ya kita jalan. Ya, perlahan-lahan. Makanya ada sarananya kan. Efesus 6 mengatakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada ikat pinggang kebenaran, ada kaki berkasutan kerelaan, memberitakan Injil, ada doa, ada pedang roh yaitu firman Allah. Semua itu kita gunakan supaya ketika kita melawan tipu muslihat iblis, pemerintah-pemerintah yang korup dan bengis dan kejam, tidak sesuai dengan Markus 10 ayat 42 sampai 45 itu. Bukan pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Kita tidak ikut arus dan tidak tergoda. Kita tetap pada panggilan kita. Makanya dari hal-hal kecil, kalau kita setia, Tuhan akan mengaruniakan kita hal-hal besar. If you are faithful, then God will grant you the big things, more than what you think, what you imagine. Nah, Anda harus sadari itu, bahwa panggilan kita besar. Dunia, we have to conquer the world. You have to conquer the world. Anda harus mengalahkan dunia. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Joni. Bagaimana mungkin dari teman-teman ada pertanyaan follow up atau tanggapan terkait pertanyaan dan jawaban Bang Joni ini? Ya justru ketika Anda dipanggil dalam kondisi seperti itulah, di situ kita tadi masuk kepada kesetiaan, masuk kepada keyakinan, hikmat, begitu ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu kan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat itu didapat dari mana? Dari doa. Dari pengenalan diri, pengenalan kita akan siapa Tuhan dan siapa diri kita di tengah kondisi yang ada. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, yang pasti akan memberikan dan tidak akan mempertanyakan. Tuhan tidak akan bilang, kau kok bodoh sekali, kau kenapa dulu-dulu nggak minta, baru sekarang minta. Ya nggak apa-apa, memang kita bodoh, gitu. Seperti domba yang tersesat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pas kita minta, Tuhan pasti kasih. Artinya Tuhan selalu minta, sama seperti perkataannya kepada Israel, bertobatlah, bukan karena manusia, bukan karena banyaknya tentara, bukan karena persekongkolan dengan Mesir, dengan Aram dan sebagainya, kamu menang, kamu bisa bertahan terhadap orang Babel, orang Asyur gitu, enggak gitu. Tapi dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, kata Tuhan. Sebenarnya kamu enggak perlu mencari kuda-kuda yang luar biasa, mencari persekongkolan dengan mereka, tapi dengan engkau bersatu mengenal aku, kata Tuhan, ya. Disitulah kekuatan. Tapi kadang-kadang memang itu tadi, Amsal 3:5-6. Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. We lean on our own understanding, not in the understanding of God. We thought that we can control everything by ourselves, by our thinking. But actually in that situation, we are lost. We should ask God to lead us, just like David. He asked God to lead him. Not like Joshua. He forgot to ask God. So, Gibeon, orang Gibeon membodoh-bodohi dia. Yang seharusnya dimusnahkan, tetapi akhirnya menjadi peace. Dan itu merusak tatanan kehidupan mereka, karena mereka bersekongkol dengan orang-orang yang penyembah berhala. Be careful. Be careful with your life. Itu mungkin jawaban saya.
yang saya tambahkan. Silakan kalau masih ada. Terima kasih Bang Joni. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya Bang, Ya. mengingat waktu juga. Ya. Yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemudi untuk bisa menerapkan nilai-nilai agama dan kepemimpinan jika sejak kecil tidak mendapatkan doktrin atau sosok pemimpin? Ya, kalau Anda tidak mendapatkan di keluarga, ya itu hal yang menyedihkan. But it's okay, ya, it's okay. Saya juga kehilangan bapak saya saya sangat kecil. Tahun 91 bapak saya meninggal, umur beliau 41 tahun, saya baru kelas 1 SMP. Saya tidak punya figur seorang bapak, to be honest. Tapi saya bersyukur, tahun 97 saya diterima masuk di UI, Fakultas Teknik, jurusan elektro. Saya diajak untuk bersekutu, untuk beribadah, dan juga ikut kelompok kecil. Saya dikatakan di situ, welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Dan saya menyadari bahwa ada Bapa di surga yang mengasihi dan memelihara hidup saya. Tapi di sisi lain, sejak saya mulai mahasiswa, saya mencari figur yang bisa saya teladani. Saya lihat siapa. Ya, yang pertama ya pemimpin kelompok kecil saya. Dia orang yang suka belajar Alkitab. Walaupun kami hanya belajar observasi PA hanya Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7, jujur aja, saya hanya belajar itu. PA saya hanya Roma 1 ayat 1 sampai 7, tapi saya bersyukur melalui belajar itu saya ditunjukkan bagaimana cara menggali Alkitab. OIA, observasi, interpretasi, aplikasi. 5W1H. Saya belajar. Dari situ saya belajar. Dan kemudian saya belajar menjadi seorang pemimpin kelompok kecil. Dan saya belajar dari rekan-rekan, puji Tuhan, saya memang dekat dengan staf-staf perkantas pada waktu itu yang melayani di Fakultas Teknik. Tetapi kita bisa melihat bahwa manusia tetap akan gagal. Begitu ya. Tidak akan 100% sempurna. Tapi ketika pemimpin kita gagal, bukan berarti kita kemudian menjadi kecewa dan sedih, enggak. Boleh kita sedih, tapi tidak akan perlu kecewa. Karena apa? Karena di balik mereka ada Kristus yang tidak pernah gagal. Ada Bapa yang selalu Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah segala sesuatu yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jadi lihat kembali bahwa ada orang-orang yang menjadi teladan. Ya, ada firman Tuhan, ada Paulus, ada Timotius, ada Epapras, ada Epaphroditus. Ada Filemon dan sebagainya menjadi teladan. Tidak perlu kecil hati kalau di keluarga kita tidak bisa ada yang kita jadikan teladan begitu ya. Andalah yang menjadi seorang pionir untuk menjadi teladan di tengah keluarga. Bagi adik, bagi kakak, nanti kalau Anda berkeluarga seperti saya, bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami, bagi ART, kalau ada ART di rumah gitu ya. Semuanya itu. Nah, rekan-rekan, perjalanan ini kan panjang ya. Hidup ini ya puji Tuhan kalau kita tetap diberikan waktu, kairos, ya, kronos dan sebagainya, diberikan waktu untuk hidup, misalnya 50, 70, 80 tahun begitu. Nah, think about that. Efesus 5 ayat 17 itu, 15-17. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-harinya jahat. Jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, teman-teman, jujur saya tidak masuk kepada pemerintahan dan sebagainya. Ya, itu mungkin satu hal lain lagi. Kalau kalian di PMKJ terbuka untuk membuat seminar khusus seperti itu, nanti kita bicara soal leadership misalnya, bicara soal pemilu dan ke depan. Walaupun saya bukan orang yang kompeten di sana, tapi kalian bisa gabungkan dengan dari teman-teman alumni dari FISIP misalnya atau dari politik misalnya. Tapi kita bisa banyak bicara tentang itu dan kita bisa melihat kualitas-kualitas seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini. Tapi jadilah pionir. Rekan-rekan, itu tantangan saya buat kalian. Terima kasih untuk kesempatan boleh menjawab 3 pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Joni untuk pemaparannya juga tadi sesi tanya jawab singkat. Nanti mungkin doa tutupnya kalian di akhir kali ya Bang ya. Oke. Teman-teman, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apapun yang kita miliki, kita capai nantinya, dan kita jalani dalam mengelola dunia milik Allah, kiranya intelektualitas kita harus diletakkan
di bawah kaki Kristus untuk Ia pimpin. Utus kami bagi bangsa tercinta. Mari bersama-sama menyanyikan lagu ini. Indonesia, negeriku tercinta, kaya alam, kaya penduduknya. Namun hidup menderita, miskin banyak masalah, karena dosa sungguh merajalela. Oh Tuhan, dengarlah doa kami, ampunilah dosa bangsa kami. Curahkanlah rahmat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan, bangkitkan bangsa ini. Satukanlah kami dan pakailah kami jadi hamba-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, nyalakanlah roh kami. Satukan, teguhkan dan utuslah kami, bangun bangsa tercinta. Ini kami Tuhan, utus kami sekarang, berkati Indonesia. Pada Abang Doni dipersilakan. Baik, mari kita menutup persekutuan ini dalam doa. Tuhan, biarlah seperti pujian yang sudah kami nyanyikan ini, yang diciptakan oleh hamba-Mu, Bapa Mangapul Sagala, yang menunjukkan kepada kami betapa kondisi bangsa kami memang miskin, menderita banyak masalah. Bahkan sampai sekarang pun kami masih lihat hal tersebut, ya Tuhan. Sistem-sistem yang korup dan juga moralitas yang mungkin sudah menurun dalam berbagai bidang. Tetap panggilan kami sama Tuhan. Engkau memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam segala aspek kehidupan. Bukan bicara kaderisasi yang terutama, tetapi bagaimana kami setia mengikut Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Supaya apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami manage dengan baik. Boleh kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Dalam melalui kami semua Tuhan, adik-adik yang mahasiswa yang sedang bergumul di universitas, supaya kiranya Tuhan tolong mereka dalam menyelesaikan studi mereka, menjadi intelektual-intelektual Kristen yang setia, yang menjadi berkat, garam dan terang nanti, bahkan sejak mahasiswa sampai mereka jadi alumni. Dan juga setiap kami yang terlibat Tuhan di PMKJ ini, di kampus kami masing-masing, Tuhan pakai kami untuk menerangi kegelapan. Terima kasih Bapa. Dalam firman-Mu mengantar kami pulang ke tempat kami masing-masing. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh pribadi.